Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, angkatan 017 dengan NIM A1H1 17023. Saya akan memaparkan tugas seminar dengan judul Meningkatkan Kesadaran Perilaku Jaga Jarak pada Anak di Tengah Pandemi COVID-19 melalui permainan tradisional Gobak Sodor di Desa Lagoga, Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Polean, Kabupaten Bombana. Baik, langsung saja. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sejak pertama kali menjangkit warga Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 8 Desember 2019. Penyebarannya terjadi sangat cepat hingga akhirnya WHO pada 11 Maret 2020 mengumumkan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi global. Penyebaran virus yang diasumsikan berasal dari hewan ini terjadi melalui kontak dengan sumber virus atau orang yang terinfeksi, menyebabkan peradangan infeksi cairan atau nanah yang memenuhi kantong-kantong udara kecil yang berada di ujung saluran paru-paru. Dari 41 pasien ini, sepertiga dirawat di unit perawatan intensif dan 6 dikabarkan meninggal, sehingga pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang pertama dan tertua di dunia. Karena virus ini menyebabkan pemerintah melakukan berbagai kebijakan. Salah satu dari banyak upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini yaitu melaksanakan kebijakan untuk meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan menerapkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa secara daring. Akan tetapi dari upaya-upaya yang diterapkan oleh pemerintah tersebut untuk mengurangi penularan COVID-19 menimbulkan dampak yang signifikan di berbagai sektor. Salah satunya sektor ekonomi, kegiatan sehari-hari, dan seluruh aspek kehidupan anak. Direktur Eksekutif UNICEF telah menghimbau pemerintah agar menyadari bahwa anak-anak adalah korban yang tidak terlihat. Mengingat adanya dampak jangka pendek dan panjang terhadap kesehatan, kesejahteraan, perkembangan, dan masa depan anak, di sisi lain, anak yang tidak begitu mengerti tentang COVID-19 ini bisa tertekan dan mengalami gangguan mental karena rasa takut yang dimilikinya. Oleh karena itu, orang tua dan orang yang berada di sekitar lingkungan harus cermat mengamati apabila ada tanda-tanda stres yang dialami anak dan tidak mengabaikannya. Hal ini di atas memicu saya untuk menemukan cara memutus rantai penyebaran COVID-19 pada anak, yaitu melalui permainan tradisional. Dari itu, saya melakukan penelitian dengan judul Meningkatkan Kesadaran Perilaku Jaga Jarak pada Anak di Tengah Pandemi COVID-19 melalui permainan tradisional atau Gobak Sodor di Desa Lagoga, Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Polean, Kabupaten Bombana. Selanjutnya bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu apakah dengan penerapan permainan tradisional atau Gobak Sodor pada anak di tengah COVID-19 di Desa Lagoga, Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Polean, Kabupaten Bombana, dapat meningkatkan kesadaran anak untuk berperilaku jaga jarak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian C, tujuan penelitian. Untuk mengetahui apakah dengan penerapan permainan tradisional atau Gobak Sodor pada anak di tengah COVID-19 di Desa Lagoga, Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Polean, Kabupaten Bombana, dapat meningkatkan kesadaran anak untuk berperilaku jaga jarak diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. D. Manfaat penelitian. Pertama, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu PAUD, khususnya tentang semakin bertambahnya kasus terinfeksinya COVID-19 di setiap harinya, sehingga patut memikirkan cara mengatasinya atau tidak mencegah penularan pada anak yang masih dalam perkembangan Golden Age sebagai generasi ke depannya. Kedua, sebagai bahan informasi bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah Bombana sehubungan pada masa pandemi COVID-19 ini,
agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang diperintahkan untuk mencegah dan memutuskan penularan COVID-19 khususnya untuk anak-anak. Ketiga, bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kondisi kehidupan para anak di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Bagian A, konsep COVID-19. A kecil, protokol kesehatan. Bagian pertama, jaga kebersihan tangan. Kedua, jangan menyentuh wajah. Ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. 4, pakai masker. 5, jaga jarak. 6, isolasi mandiri. 7, jaga kesehatan. Bagian B, social distancing atau jaga jarak. Pembatasan sosial atau social distancing juga disebut pembatasan fisik atau secara informal jaga jarak adalah serangkaian tindakan intervensi non-farmasi yang dimaksud untuk mencegah penyebab penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain. Menjaga jarak setidaknya 2 meter 6 kaki di Amerika Serikat atau Britania Raya atau 1,5 meter di Australia atau 1 meter di Prancis atau Italia satu sama lain dan menghindari pelukan dan gestur yang melibatkan kontak fisik langsung. Social distancing tersebut antara lain pertama, penutupan sekolah, kedua, penutupan tempat kerja, ketiga, pembatalan pertemuan massal, keempat, pembatasan perjalanan, A. Perlindungan umum, B. Karantina, C. Perintah untuk tinggal di rumah. Bagian C. Permainan tradisional atau gobak sodor. Di berbagai daerah di Indonesia, hampir semua mengenal permainan gobak sodor, hanya di setiap daerah mempunyai nama yang berbeda-beda. Istilah gobak sodor dikenal di daerah Jawa Tengah, di Kepulauan Natuna dikenal dengan nama gala, sementara di Riau dikenal dengan nama gala panjang, di daerah Riau daratan dikenal dengan nama cakbur atau main belon, sedangkan di Jawa Barat nama permainan ini adalah gala asin, di Makassar disebut asin, dan di daerah Batak Toba disebut margala. Dan sedangkan di Kampung Lagoga, Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Polian tempat penelitian ini, permainan tersebut dikenal dengan nama AC. Gobak sodor adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari dua grup di mana masing-masing tim terdiri dari 3-5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke garis terakhir secara bolak-balik. Dan untuk meraih kemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area satu lapangan yang telah ditentukan. Permainan ini biasanya dimainkan di lapangan bulu tangkis dengan acuan garis-garis yang ada dan bisa juga dengan menggunakan lapangan segi 4 dengan ukuran 9x4 meter yang dibagi menjadi 6 bagian. Garis batas dari setiap bagian biasanya diberi tanda dengan kapur. Anggota grup yang mendapat giliran untuk menjaga lapangan ini terbagi dua, yaitu anggota grup yang menjaga garis batas horizontal dan garis batas vertikal. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas horizontal, maka mereka akan berusaha untuk menghalangi lawan mereka yang berusaha untuk melewati garis batas yang sudah ditentukan sebagai garis batas bebas. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas vertikal, umumnya hanya satu orang, maka orang ini mempunyai akses untuk keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. A. Cara bermain permainan tradisional ini. Yang pertama, membuat garis-garis panjang dengan kapur seperti lapangan bulu tangkis, bedanya tidak ada garis yang rangkap. Kedua, membagi permainan menjadi dua tim. Satu tim terdiri dari 3-5 atau dapat disesuaikan dengan jumlah peserta.
satu tim akan menjadi tim jaga dan tim yang lain akan menjadi tim lawan. Anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Caranya yang dijaga adalah garis horizontal dan ada juga yang menjaga garis batas vertikal. Untuk penjaga garis horizontal, tugasnya adalah berusaha untuk menghalangi lawan mereka yang juga berusaha untuk melewati garis batas yang sudah ditentukan sebagai garis batas bebas. Bagi seorang yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas vertikal, maka tugasnya adalah menjaga keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Sedangkan tim yang menjadi lawan harus berusaha melewati baris ke baris hingga baris paling belakang, kemudian kembali lagi melewati penjagaan lawan hingga sampai ke baris awal. B. Peraturan permainan tradisional ini. Pertama, permainan terbagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 3-5 orang atau disesuaikan. Kedua, jika satu kelompok terdiri dari 5 orang, maka lapangan dibagi menjadi 4 kotak persegi panjang yang berukuran 5 meter x 3 meter atau disesuaikan. Ketiga, tim jaga bertugas menjaga agar tim lawan tidak bisa menuju garis finish. Bagian 4, tim lawan berusaha menuju garis finish dengan syarat tidak tersentuh tim jaga dan dapat memasuki garis finish dengan syarat tidak ada anggota tim lawan yang masih berada di wilayah start. Bagian kelima, tim lawan dikatakan menang apabila salah satu anggota tim berhasil kembali ke garis start dengan selamat atau tidak tersentuh tim lawan. Peraturan keenam, tim lawan dikatakan kalah jika salah satu anggotanya tersentuh oleh tim jaga atau keluar melewati garis batas lapangan yang telah ditentukan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan dilakukan pergantian posisi, yaitu tim lawan akan menjadi tim jaga dan sebaliknya. C. Manfaat permainan tradisional tersebut, yaitu nilai spiritual dalam permainan gobak sodor. Selain kebersamaan, kita juga bisa belajar kerjasama yang kompak antara satu penjaga dan penjaga lain, agar lawan tidak lepas kendali untuk keluar dari jangkauan kita. Jangan putus asa apabila dirasa ada pintu satu yang dijaga, karena masih ada pintu lain yang siap menerima kedatangan kita. Yang penting kita mau berusaha dan bertindak segera. Ingatlah bahwa peluang selalu ada walaupun terkadang peluangnya sedikit. Adapun kesimpulan manfaat permainan pada penelitian ini yaitu di mana dengan permainan ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran pada anak untuk selalu menjaga jarak untuk membantu menghindari resiko tingginya penularan corona COVID-19 yang dapat menyebabkan kesehatan bersama terancam, terutama pada anak-anak yang tidak putus asa dalam selalu belajar walau dalam kondisi masa pandemi saat ini. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau field research, karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lokasi, sedangkan berdasarkan data, penelitian ini bersifat penelitian kualitatif menggunakan metode fenomenologi, yaitu penelitian di lembaga pendidikan atau masyarakat yang simbolik atau mewakilkan perasaan, mencari makna pada simbol-simbol yang ada pada manusia berupa tulisan, ungkapan. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jadi tidak ada data yang menggunakan angka, maka penulis wujudkan hasilnya dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Bagian B, setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Birta, Kelurahan Lagoga, RT 01 RW 00, Kecamatan Polean, Kabupaten Bombana. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November tahun 2020. Waktu terhitung sejak dari menyusun perencanaan sampai dengan penulisan hasil penelitian. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah anak yang berusia dini atau anak yang berusia tepat dengan permainan ini di Kelurahan Lagoga RT 01 RW 00, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, yang berjumlah 3-5 orang yang terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki.
D. Sumber data penelitian. Dilihat dari settingnya, data dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting. Jika dilihat dari datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan dua, yaitu A. Sumber data primer atau wawancara, B. Sumber data sekunder atau data dokumentasi, catatan lapangan, laporan wawancara, dan laporan observasi lapangan, serta laporan penelitian anak usia dini, dan secara online, website, blog, dan lain-lain, maupun offline, buku, karya ilmiah, koran, dan lain-lain. Bagian E. Prosedur penelitian. Pertama, tahap pendahuluan atau persiapan. Kedua, tahap pelaksanaan. Ketiga, tahap analisis data. Dan keempat, tahap pelaporan. F. Teknik pengumpulan data. Pertama, studi pustaka atau library study. Kedua, penelitian lapangan atau field research. Bagian A, teknik wawancara. Kedua, teknik observasi. Dan bagian ketiga, teknik dokumentasi. Bagian F, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis model Miles dan Huberman dalam Sugiono. Analisis data dilakukan pada saat dan setelah semua proses penelitian dengan pertimbangan bahwa hasil yang diperoleh akan digambarkan secara deskriptif kualitatif sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hasil penelitian yang dicapai dalam permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif analisis, yaitu mengklarifikasikan data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data-data yang berhubungan dengan pembentukan kesadaran melalui permainan tradisional di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, baik data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada lingkup yang lebih umum. Baiklah, itu hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.